dapat dirumuskan sebagai satu penguasaan atas suatu bahasa, mencakup kemampuan membangun frasa atau kalimat yang berasal dari kata. Nah, kalau kita berbicara kata berarti itu morfologi. Jadi sekali lagi, sintaksis ini adalah penguasaan atas suatu bahasa, mencakup kemampuan membangun frasa atau kalimat yang berasal dari kata. Kalau ada penguasaan dan mencakup kemampuan, maka kita geser pemikiran kita kepada anak berkebutuhan khusus. Adakah mereka yang tidak menguasai dan mungkin tidak mampu? Ya, banyak sekali. Dengan miskinnya kosakata dan terbatasnya kemampuan kognitif, maka mulai dari morfologi, sintaksis, di awal sudah saya katakan. Nah, bentuknya di sini nih. Oh, ternyata hambatan sintaksis itu termasuk untuk membangun frasa atau bahkan sampai kalimat yang berasal dari kata, tidak bisa merangkai. Kita juga bisa membayangkan kita sendiri untuk bahasa asing, apapun, kita juga mengalami hambatan. Nah, mereka untuk bahasanya sendiri yang lahir di Indonesia dengan bahasa Indonesia, atau bahkan bahasa ibunya sendiri pun, anak-anak berkebutuhan khusus ini sulit membangun frasa atau kalimat yang berasal dari kata. Tadi saya katakan tidak bisa dipisahkan dari morfologi, maka sintaksis ini bersama-sama dengan morfologi, sintaksis merupakan bagian dari subsistem tata bahasa atau gramatika. Awal dulu saya sudah menyampaikan, sistem bahasa itu meliputi apa saja, ada fonologi, ada semantik dan pragmatik, ada leksikon, dan ada gramatika. Nah, gramatika itu apa? Ya, morfologi dan sintaksis ini, gitu ya. Jadi sintaksis merupakan bagian dari subsistem tata bahasa atau gramatika. Nah, bagaimana perbedaannya dengan morfologi? Sementara morfologi ini menelaah struktur intern kata, jadi ada wilayah kata saja. Tetapi sintaksis menelaah struktur satuan bahasa yang lebih besar dari kata, mulai dari frasa, klausa, hingga kalimat. Jadi kalau morfologi hanya di internal kata saja. Bahkan lebih kecil lagi pada morfem terikat ya, di imbuhan awalan dan akhiran atau suffix prefix gitu ya. Nah, sintaksis lebih kepada struktur satuan bahasa yang lebih besar dari kata. Tidak harus kalimat. Karena ada yang berupa frasa atau klausa. Maka dapat kita simpulkan dengan kata lain, sintaksis merupakan studi gramatikal struktur antar kata. Ini yang harus Anda pahami. Jadi sintaksis merupakan studi gramatikal struktur antar kata. Oke, kita lanjutkan. Kita mulai masuk pada frase atau frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-prediktif. Non-prediktif itu tidak bisa untuk menduga. Kalau kalimat kan bisa gitu ya. Ya ini hanya mengatakan sesuatu saja ini. Sekali lagi, frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-prediktif. Atau lazim atau biasa disebut juga dengan gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis dalam kalimat itu. Contohnya nih, bayi sehat, baju lama, tempat duduk, sedang belajar, baru datang. Agak berbeda dengan kata majemuk ya. Bayi sehat, baju lama, tempat duduk, sedang belajar, baru datang, pisang goreng gitu ya. Nah, satuan-satuan bahasa seperti bayi sehat, pisang goreng, baru datang, dan sedang membaca atau sedang duduk adalah frasa karena satuan bahasa itu tidak membentuk hubungan subjek dan predikat. Mengapa ini perlu kita pelajari? Agar kita memahami hakikat-hakikat ini pada saat menemukan
anak-anak dengan hambatan bahasa itu di mana saja sih problemnya mereka itu, sampai tidak bisa menyusun kalimat gitu ya, atau sampai tidak bisa memahami kata-kata itu seperti apa. Nah, tentu Anda harus paham dulu. Ternyata tidak mudah ya, mulai dari fonologi. Fonologi pun ada membentuk bunyi yang tanpa makna, yang disebut fonetik, sampai fonemik yang harus ada maknanya, sampai kepada morfologi, naik lagi ke sintaksis. Nah, makna itu sendiri nanti semantik. Gitu ya. Kalau kita mempelajari linguistik, semantik itu belakangan. Tapi kalau kita mengajar, semantik itu harus paling depan. Semantik harus paling depan. Apa artinya? Pembelajaran harus berbasis dengan makna. Gitu ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, bagaimana nih permasalahan sintaksis pada anak berkebutuhan khusus? Tentu yang pertama sangat dipengaruhi oleh aspek psikologis. Dalam hal ini mentalnya, kognitif, dan persepsi. Kalau mental itu apa? Ya kecerdasannya. Kalau kognitif, kemampuan berpikirnya. Dan persepsi, kemampuan mengaitkan apa yang dipahami dengan apa yang sesungguhnya terjadi di persepsi. Kalau kecerdasannya terbatas, atau mungkin ada hambatan-hambatan auditif, maka persepsi auditif, bahasa bunyi-bunyi tidak bisa didengar. Mungkin dia mendengar tapi tidak melihat, maka persepsi yang dia dengar dengan bentuk sesungguhnya dia tidak tahu. Dengan gerakan sesungguhnya dia tidak tahu. Dengan orientasi ruang sesungguhnya dia tidak tahu. Mana utara, kanan, kiri, apalagi sampai sudah barat daya, barat laut, kita saja sering susah gitu ya. Nah, yang kedua yang disebut dengan visual dan emotional order. Ini satu tutup dulu ya. Anda tulis dulu nih, visual dan emotional order. Besok kalau Anda punya waktu, di print. Di print, jangan dua slide, satu lembar. Untuk apa? Waktu kuliah Anda buka, tinggal ditambah catatan-catatan saja penjelasan saya gitu ya. Dijilid. Nah, daripada baca buku ini sudah saya ringkaskan kan, gitu ya. Nah, saya ingin menyampaikan tentang visual dan emotional order. Apa sih visual dan emotional order itu? Visual dan emotional order itu adalah kekeliruan persepsi yang ditangkap secara dipengaruhi oleh apa yang dia lihat dan dipengaruhi dengan apa yang dia rasakan. Nah, itu nanti akan mempengaruhi struktur kalimat. Struktur kalimat dalam bahasa Indonesia itu menganut pola DM. Ada yang tahu DM? Ya. Frasa dalam bahasa itu DM. Ada yang tahu? Apa itu? Diterangkan dan menerangkan. Ya. Kalau bahasa Inggris menerangkan, diterangkan. Gitu ya. Nah, anak-anak berkebutuhan khusus seperti mungkin anak autis, anak tunarungu yang sudah mulai punya bahasa, menyusun frasa ini tidak mudah. Nah, kadang-kadang strukturnya tidak menjadi DM. Kalau tidak salah di perkuliahan ini atau apa pernah saya sampaikan ya. Mungkin di kelompok RPL komunikasi mungkin ya. Yang pengembangan komunikasi mungkin. Ini mohon maaf ini ada seorang guru nih, Pak Guru ini sepatunya nggak ganti-ganti gitu sampai si anak hafal betul gitu ya. Nah, suatu saat si Pak Guru ini ganti sepatu. Yang menarik itu secara visual dan perasaan anak itu sepatunya atau ganti sepatunya yang baru. Yang menarik apanya? Ganti sepatunya. Ya? Ganti sepatunya. Ya, barunya itu yang menarik. Barunya itu yang menarik. Nah, ini setelah nggak COVID kan wajahnya dibuka gitu ya. Nah, ini ada guru yang nggak pernah pakai lipstik nih. Tiba-tiba si ibu guru ini pakai lipstik gitu. Nah, yang menarik ini lipstik bibirnya apa warna merahnya? Warna merahnya. Nah, sekarang kalau tadi kan si anak mestinya mengatakan, wah Bapak Guru punya sepatu baru.
Sepatu diterangkan, barunya menerangkan. Sepatu lama, lamanya menerangkan. Ya kan? Sepatu hitam, hitamnya menerangkan warnanya kan gitu ya. Sepatu baru, sepatu hitam. Nah, karena tertarik, maka secara sintaksis si ABK yang sudah punya bahasa ini kan mengatakan, wah Bapak Guru baru sepatu, gitu. Baru sepatu. Tapi itu masih lebih bagus daripada yang sama sekali nggak bisa ngomong. Betul tidak? Masih lebih bagus. Tinggal membetulkan strukturnya. Daripada nggak punya konsep sama sekali. Nah, yang bu guru yang nggak pernah pakai lipstick tadi, juga akan mengatakan, si anak mengatakan, wah ibu guru merah bibir. Jadi menjadi MD, bukan DM. Itu disebut dengan emosional atau visual order. Akan mempengaruhi struktur kalimat. Itu ya. Oke? Bisa dipahami? Ya. Saya lanjut lagi. Namanya apa tadi? Visual atau dan emosional order. Oke. Nah, lanjutannya ini sebenarnya sudah terkait dengan ini akan mempengaruhi struktur bahasa. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri menurut pola diterangkan, menerangkan. Nah, sebelum ke sana, saya akan menyampaikan tentang, kalau nanti ada ya nggak apa-apa nih, tapi saya ulang di sini. Saya akan menyampaikan tentang, saya ada nggak ya? Kalau ada nanti saya tarik ke sini. Tidak ada. Oke. Saya sebelum ke sana, saya akan menjelaskan tentang teori belajar transfer. Ada yang disebut transfer positif. Apa transfer positif? Yaitu pengalaman lama mempengaruhi baru yang semakin baik. Juga pengalaman baru mempengaruhi atau memperbaiki pengalaman lama. Nah, kalau transfer negatif, ini sebaliknya. Apa kalau transfer negatif berarti? Pengalaman lama mempengaruhi pengalaman baru, hasilnya apa? Oke. Jadi teori belajar transfer nih. Transfer positif. Pengalaman lama mempengaruhi pengalaman baru yang semakin baik, semakin positif. Jadi dulu punya pengalaman, pada saat sekarang ini belajar, oh ternyata, oh dulu itu yang dimaksud, semakin memperkuat. Atau sebaliknya, sekarang ini saudara belajar,
mendapatkan pengetahuan, dulu sudah pernah dapat juga, tapi semakin bagus nih, semakin diperbaiki, semakin oh itu yang dimaksud gitu ya. Nah, semakin bagus. Tapi kalau transfer negatif itu pengalaman lama mempengaruhi pengalaman baru yang semakin ada masalah ya. Apakah Zoom-nya putus? Tidak ya? Tidak, Pak. Tidak ya. Oke, saya tutup dulu nih. Saya screen satu dulu. Oke. Jadi transfer negatif itu pengalaman lama mempengaruhi pengalaman baru. Jadi kalau sekarang sedang belajar nih, apa yang paling gampang ya? Yang paling gampang saya contohkan, ini mohon maaf nih, ada secara fonologi suprasegmental, saya dilahirkan di Jogja. Jogja itu Jawa, intonasinya Jawa. Pada saat saya berbahasa Indonesia, intonasi atau suprasegmental saya ini, itu intonasi Jawanya nggak hilang. Itu namanya interferensi. Pengalaman lama yang saya miliki ini mempengaruhi pengalaman baru. Tapi kalau tidak terlalu berarti ya nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu berarti dan itu mengganggu, tidak nyaman yang mendengarkan, ya itu namanya tidak bagus gitu ya. Nah, itu interferensi fonologis suprasegmental. Sekarang interferensi fonologis segmental misalnya. Saya dari Jogja kuliah di Bandung. Nah, pengalaman saya yang mendapat yang baru itu, oh ternyata orang-orang Bandung itu tidak bisa mengucapkan apa namanya labiodental. Ingat labiodental? Apa labiodental yang dihasilkan? Oleh dua bibir. Ya apa? Fonem apa? Ya? PB. Labiodental. Labiodental. Kalau F, bilabial PBM. Ya? F. Nah, F tuh. F nih, F bibir dan gigi. Bibir bawah sama gigi atas, F. F. Panta. Ya kan? Fakultas. Nah, kalau tidak bisa mengucapkan fakultas tetap fakultas, itu namanya transfer negatif atau interferensi. Interferensi. Nah, interferensi itu ada wujudnya linguistik, ada secara konsep politik, ada dari konsep matematis, itu ada. Gitu. Nah, kalau dari sisi linguistik, fonologi tadi itu. Ada juga dari sisi semantik. Nih. Ada dari sisi semantik. Misalnya, menjadi strukturnya menjadi DM, menjadi MD. Menjadi MD. Contohnya begini nih. Ini pengalaman saya di Bandung lagi nih. Goreng itu bahasa Sunda artinya apa kalau goreng artinya? Jelek, Pak. Jelek, ya kan? Goreng itu artinya jelek. Ya. Nah, kalau pisang goreng artinya apa? Pisang digoreng. Pisang Masa jelek. iya pisang digoreng. Pisangnya udah jelek. Pisangnya udah jelek, udah busuk. Maka biasanya orang-orang Jawa Barat menjadi dibalik tuh, menjadi MD. Menjadi merang diterangkan. Menjadi goreng pisang tuh, goreng cau. Nasi goreng kan nasi udah nggak enak kan? Ya. Nah, menjadi cau sangu goreng. Betul nggak? Iya. Mesti betul, orang saya tinggal serumah dengan bapak ibu kos saya orang Bandung. Iya kan? Ya. Nah, itu interferensi juga tuh. Interferensi sintaksis. Pada frasanya menjadi kebalik. Interferensi tadi artinya apa? Transfer. Nih. Transfer apa? negatif. Transfer negatif. Ya.
Nah, dalam belajar, teori belajar transfer ini, sebisa mungkin seorang guru ini menjadikan terjadi transfer positif dalam pembelajaran ya, membenahi yang dulu kurang baik menjadi baik. Nah, transfer negatif bisa pengalaman lama mempengaruhi pengalaman baru, hasilnya positif. Pengalaman baru mempengaruhi pengalaman makin bagus, itu positif. Tapi kalau sudah pengalaman lama mempengaruhi pengalaman baru, hasilnya makin tidak baik, namanya transfer negatif atau interferensi. Apakah mungkin pengalaman baru mempengaruhi pengalaman makin besar? Bisa jadi transfer negatif juga gitu ya. Tapi yang paling sering ini interferensi, pengalaman lama mempengaruhi pengalaman baru. Jadi belajar yang baru ini terkungkung oleh konsep-konsep yang lama, susah berubah. Ini contohnya dalam aspek linguistik. Apakah mungkin dalam aspek lain? Bisa. Dalam linguistik dari fonologi, sintaksis, morfologi. Morfologi menjadi sintaksis tadi. Konsep goreng tadi itu kan morfologi, itu morfem. Tapi akhirnya dirangkainya menjadi sintaksis. Paham Anda? Bisa dipahami? Ya, oke. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi sekali lagi, dalam belajar bahasa juga dipengaruhi cara berpikir ini. Namanya kita belajar teori belajar transfer. Ada transfer positif, transfer negatif. Transfer positif itu selalu pengalaman baik lama maupun baru mempengaruhi pengalaman berikutnya semakin baik. Ya, atau pengalaman baru mempengaruhi pengalaman lama yang dulu, yang mungkin apa sih yang dimaksud? Oh, setelah mendapatkan, oh itu yang dimaksud. Pada saat mengatakan, oh itu berarti pengalaman baru mempengaruhi pengalaman lama. Tapi kalau pengalaman lama mempengaruhi pengalaman baru, belajar kok susah amat, oh dulu itu mungkin yang dimaksud diterapkan menjadi makin benar, itu transfer positif. Nah, yang harus kita hindari adalah transfer negatif. Dalam pendidikan khusus yang dicari adalah transfer negatif ini untuk dieliminir agar tidak terjadi transfer negatif, gitu ya. Nah, sekali lagi harus Anda ingat, transfer negatif, pengalaman lama, pengalaman baru yang semakin tidak baik, semakin negatif, disebut interferensi. Jangan lupa nih, interferensi. Tadi kita sudah belajar frase, sekarang klausa. Klausa itu lebih meningkat lagi daripada frase, tetapi belum bisa disebut kalimat. Klausa adalah sebuah konstruksi yang di dalamnya terdapat beberapa kata yang mengandung unsur predikatif. Yang mengandung unsur predikatif. Ada predikatnya nih. Ada kata kerjanya, predikatif nih. Ada melakukannya. Nah, menurut Gores Keraf ini ya, nah klausa ini bisa berpotensi menjadi kalimat. Sementara saya mengutip Manaf lagi, menjelaskan bahwa yang membedakan klausa dan kalimat adalah intonasi final di akhir satuan bahasa. Kalau kalimat itu intonasi akhirnya jelas, bahkan bisa diberi titik. Nah, kalimat itu diakhiri dengan intonasi final, sedang klausa ini tidak diakhiri intonasi final. Nah, intonasi final itu dapat berupa intonasi berita, tanya, perintah, kagum, dan Pak Wijono ini mencoba membedakan klausa sebagai berikut. Ibu belum pergi, ibu subjek, belum perginya predikat. Jadi ada unsur predikatifnya kan. Bukan saya yang melakukannya. Itu juga nggak bisa subjek predikat objek tuh. Saya subjek yang melakukan predikat. Karyawan belum menerima gaji bulan ini, maka karyawan ini belum menerima, itu klausa negatif. Karyawan ini subjek belum, dan belum ini predikat dan kata negatif, gitu ya. Nah, ini juga untuk di samping saudara memahami klausa, frasa, ini untuk melatih saudara sendiri waktu nanti nyusun skripsi, jangan sampai kalimatnya tidak selesai. Kalau kalimatnya tidak selesai, itu menjadi
klausa-klausa saja gitu ya. Maka harus subjek predikatnya harus jelas. Gitu. Subjek predikatnya harus jelas. Apakah subjek predikat itu hanya berupa kata saja? Subjek itu kata, tidak juga. Subjek itu bisa berupa frase. Kalau saya membuat rumusan deskripsi kalimat atau deskripsi membuat isyarat, misalnya isyarat ajar gitu ya. Tangan kanan 5, nah tangan kanan 5 itu subjek tuh. Yang telungkup, nah itu predikat. Yang telungkup di samping tangan kiri B, nah itu keterangan. Di samping tangan kiri B yang tegak menghadap ke kanan tuh, tangan kiri B yang tegak menghadap ke kanan. Itu keterangannya aja panjang. Jadi terus digerakkan bergetar 1 kali keterangan. Jadi subjek predikat objek. Jadi ada yang subjeknya seperti ibu membeli sayuran di pasar. Itu masing-masing satu morfem tuh. Subjeknya ibu, predikatnya membeli, objeknya sayur di pasar, keterangan. Nah, itu ada yang kalimat hanya satu morfem. Tapi ada yang kalimat itu gabungan dari klausa atau gabungan dari kata menjadi morfem-morfem menjadi satu kalimat. Atau satu klausa menjadi satu subjek, menjadi satu predikat, menjadi satu objek. Gitu. Nah, di dalam kita menyusun kalimat, itu ada yang gramatikal dan tak gramatikal. Itu yang sering disebut ada yang well form dan ill form. Rangkaian kata-kata yang memenuhi kaidah sintaksis disebut apik atau well form. Rangkaian kata yang tidak memenuhi kaidah gramatikal disebut tidak apik atau ill form. Nah, anak-anak dengan kebutuhan khusus sering diikuti dengan permasalahan gramatikal ini. Tapi sekali lagi ini masih mendingan daripada yang sama sekali tidak punya kosakata, tidak bisa dibentuk ujarannya gitu. Baik, saya akan langsung kembali lagi karena kajian sintaksis dengan kata ini tidak bisa dipisahkan. Saya masuk lagi nih, balik lagi agar nanti saudara bisa bolak-balik gitu ya. Saya kembali lagi membahas tentang kata. Dilihat dari segi non-linguistik yang berkaitan dengan pemakai bahasa. Menjelaskan kata digunakan dengan cara diujarkan secara berulang-ulang serta dapat beri sendiri. Dulu asalnya ya dipakai ngomong berulang-ulang, diterima, akhirnya bisa beri sendiri. Tidur, bisa beri sendiri. Nah, dilihat dari segi linguistis, yang membedakan kata dari satuan pembentuknya, yakni kata sebagai satuan ortografis, yakni mengacu pada sistem aksara yang dipakai oleh suatu bahasa. Kata sebagai satuan fonologis, yakni memiliki ciri sesuai dengan sistem fonologis dari bahasa yang bersangkutan. Jadi, satuan fonologis, yakni memiliki ciri sesuai dengan sistem fonologis. Sistem fonologis itu sistem ucapan dari bahasa yang bersangkutan. Sistem fonologis bahasa Indonesia berbeda dengan sistem fonologis bahasa Inggris. Contoh nih, bahasa Indonesia itu fonetis. Jangan lupa, bahasa itu fonetis. Apa artinya? Yang ditulis dengan yang diucapkan sama. Bola ya bola. CUT ya dibacanya cut. Gitu kan. Tapi bahasa Inggris dibacanya cut. Nah, bahasa Inggris itu tidak fonetis. Memang hampir-hampir mirip, tetapi kalau saya mengucapkan she, itu ada kapan saya mengucapkan itu laut, samudra, dan kata ganti wanita. Dan si, lihat, gitu ya. Melihat, itu kan hampir terdengar hampir sama kan? Hampir terdengar sama. Tulisannya beda. Watch, gitu ya. Hampir kedengaran sama.
Watch dan watch. Watching dan watch jam. Beda tuh. Bisa dipahami? Ya. Nah, bahasa Indonesia itu fonetis. Jadi, mengapa di Indonesia sebenarnya lebih mudah mengajarkan bina wicara bagi anak berkebutuhan khusus dibandingkan orang-orang non-Indonesia. Bahasa Cina lebih susah lagi. Ucapan sama, irama intonasi tinggi rendah berbeda. Maknanya berbeda. Bahasa Arab juga demikian. Ucapan sama, panjang pendeknya beda. Itu berbeda. Nah, maka bahasa Arab dan bahasa Cina itu disebut dengan tonal language. Tone ditentukan oleh tone. Tonal language. Gitu ya. Nah, bahasa Indonesia tidak. Bahasa itu fonetis. Yang ditulis dengan yang diucapkan sama. Loh Pak, itu apel-apel ya. Itu namanya disebut alumor, variasi dari fonem. Gitu. Alufon, alufon. Apel, apel. Lele, kakek, E-nya sama. Beda-beda sedikit. Tapi tidak terlalu seperti bahasa Inggris. Kita menulisnya E bisa menjadi I di sana. I sendiri menjadi I. Y menjadi Y. Coba, nah, kan jauh kan? Gitu. Ini A sendiri menjadi E. R menjadi R. Gitu ya. Nah, ini secara fonologis itu tadi dikatakan bahwa kata sebagai satuan fonologis yakni memiliki ciri. Cirinya apa sesuai dengan sistem fonologi dari bahasa yang bersangkutan. Kata sebagai satuan gramatikal, nah ini ngomong gramatikal lagi, dilihat dari dua ciri yaitu kata memiliki kebebasan bergerak tetapi tidak mengubah identitasnya. Adanya ketak tersisipan atau adanya keutuhan yang inter. Ada yang tidak bisa disisipin, ada yang bisa disisipin. Bebas bergerak, tetapi tidak mengubah identitasnya. Apa contohnya bebas bergerak? Iya, tari bisa menjadi menari, T-nya hilang menjadi nari, gitu ya. Nah itu, tapi identitasnya tidak berubah. Bahwa hakikatnya adalah tadi tari tadi itu. Kata dapat dilihat dari dua sudut, yakni dari sudut pemakai bahasa non-linguistik, mengungkapkan bahwa kata digunakan dalam bahasa ujaran secara berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kata dilihat dari sudut linguistik, yaitu dari satuan pembentuk kata yang dilihat dari satuan ortografis yang mengacu pada sistem penggunaan aksara dari bahasa itu sendiri. Satuan fonologis yang memiliki ciri-ciri fonologis tertentu dari suatu bahasa. Ini hampir sama yang saya jelaskan di depan tadi, gitu ya. Serta satuan gramatikal mengacu pada kebebasan bergerak suatu kata tetapi tidak mengubah bentuk sehingga tidak mengubah makna dari kata-kata tersebut. Nah, tetapi bagi orang mendengar seperti kita, ini bukan masalah. Tapi bagi anak berkebutuhan khusus, terutama anak autis dan tunarungu, itu masalah. Itu masalah. Nah, nanti pada hal-hal yang sifatnya homonim, gitu ya, homonim dan homofon. Homonim itu ucapannya sama tapi maknanya berbeda, gitu ya. Bank nulisnya BANK dan BANG diucapkan sama. Orang yang baru belajar tadi ngomongin bank kok konteksnya orang ambil uang. Satu lagi ngomongin bank kok hubungan kekerabatan dan dikaitkan dengan nama. Nah itu. Kehadiran sebuah kata itu tidak muncul begitu saja ya, tetapi melalui satu proses. Nanti ada pembentukannya gitu ya. Nah sekarang ini muncul, apakah bisa muncul kata-kata baru? Bisa. Tiba-tiba jadi diterima gitu ya. Contoh efektif dan efisien, mangkus dan sangkil lah. Cuman nanti diterima atau tidak gitu ya. Senyampang segala macam itu kan Anda mungkin jarang menggunakan.
proses pembentuk kata berawal dari bunyi sebuah fonem yang bila diurutkan akan menjadi bentuk kata. Nah, fonem-fonem B, I, dan SA menjadi bisa itu kan dari bunyi sebuah fonem yang diurutkan menjadi sebuah kata ini ya. Nah, dalam tata bahasa baku, kalau Anda nanti mau melengkapi, beli bukunya Tata Bahasa Baku karangan Hasan Alawi ini menjelaskan bahwa kata ini terdiri atas rentetan bunyi yang satu diikuti dengan bunyi yang lain. Bunyi ini mewakili rangkaian fonem yang tidak bersifat acak, tapi mengikuti kaidah-kaidah tertentu. Nah, ini perlu saya sampaikan, tapi tidak perlu dihafal, ya, hanya untuk mengantarkan bahwa bagi kita ini mengajinya mudah. Tapi ya anak berkebutuhan khusus, membentuknya bukan main susahnya. Bisa berkali-kali tatap muka, nggak terbentuk-bentuk. Tidak terbentuk-terbentuk. Nah, ternyata kaitannya adalah bagaimana nanti secara fonologi, strukturnya, artikulasinya, posisi, organ artikulasi pembentuknya, ini apa? Dasar ucapannya seperti apa? Dasar ucapan P dan B ternyata beda. Apa yang bedakan? Oh, lebih menegang yang B daripada yang P. Cara menahan bibirnya itu namanya dasar ucapan. Nah, ini kata itu dapat digolongkan. Yang pertama partikel, yang kedua kata penuh. Ya, sorry. Apa itu partikel? Partikel adalah kata yang jumlahnya terbatas. Biasanya tidak mengalami proses morfologis, proses pembentukan kata gitu ya, karena nggak bisa menjadi kata. Tidak bisa menjadi gabungan antar kata. Proses morfologi itu tidak mengalami proses morfologis, bermakna gramatikal dan dikuasai dengan cara menghafal. Di dalam bahasa Indonesia partikel itu di, ke, daripada, tambah lagi lah, kah, dan pun. Di, ke, dari, pada, lah, kah, pun. Ini kurang saya nulisnya. Tetapi kata itu ada kata penuh ya. Jadi kata itu ada partikel, ada kata penuh. Kata penuh ini yang mempunyai ciri yang berlawanan dengan partikel, yang terutama maknanya bersifat leksikal. Leksikal itu ada di dalam kamus. Leksikal itu sama dengan leksikon. Leksikon itu kosakata. Jadi kalau kosakata ini adalah ucapan yang bisa punya makna. Bentuknya ada nomina, ada verba, ada adjektiva, ada adverbia, ada preposisi, ada konjungsi, dan ada numeralia. Nah, ini banyak sekali. Seberapa orang bisa menguasai ini? Karena kata itu tergantung sama dengan kemampuan kognitif seseorang. Kemampuan kognitifnya rendah, maka orang hanya mampu pada nomina dan verba. Nomina itu kata benda, verba itu kata kerja. Mengapa demikian? Yang kata benda barangnya bisa dilihat, yang verba gerakannya bisa dilihat, melakukannya bisa dilihat. Nah, itu kognitif pada tahap operasional konkret. Yang operasional formal, yang sangat abstrak, itu adjektiva, adverbia, preposisi, konjungsi, dan numeralia. Oke, ini nampaknya agak susah bagi Anda. Sekarang saya lanjutkan dulu. Kosakata. Kosakata itu berasal dari bahasa Sanskerta koca dan kata. Koca itu perbendaharaan, vocabulary, atau kekayaan, atau hasanah dan hatta menjadi kosakata. Merupakan kumpulan dari kata-kata yang sudah terkumpul dan menambah kekayaan kata yang sebelumnya. Artinya ini sudah tersimpan di long term memory seseorang. Nah, keseluruhan kata akan berkembang sesuai dengan bidang kehidupannya. Gitu. Nah, akhirnya kata yang dikuasai seseorang dapat menambah kekayaan kosakata yang terdahulu. Anda sudah boleh mencatat, boleh Pak, saya membuat skripsi tentang kosakata. Boleh, untuk anak tunagrahita, tunanetra. Dengan mengkaji tadi, bagaimana nominanya, verbanya, adverbianya, adjektivanya, boleh-boleh saja. Gitu ya.
Nah, ini jumlahnya. Ada verba, adjektiva, nomina, pronomina, numeralia, adverbia, interrogativa, demonstrativa, artikula, preposisi, konjungsi, ada kategori fatis dan interjeksi. Tolong diingat, kita sampai slide 93 ini kalau nggak salah ini, benar atau salah ini, slide 93. Ini Anda cermati. Saya kuliah akan berhenti di sini, tetapi tugas Anda berikutnya untuk kuliah yang akan datang, Anda sudah bisa menjelaskan apa itu verba, apa itu adjektiva, dan seterusnya. Nah, sekali lagi saya akan mengatakan apa hubungan kajian ini dengan kognitif. Seseorang yang kemampuan kognitifnya rendah, maka hanya akan sampai pada nomina, noun, dan verba. Kognitif tinggi akan sampai pada adjektiva, adverbia, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan anak berkebutuhan khusus? Ya, ada tidak Pak yang tidak memiliki sama sekali? Anda cermati sendiri. Yang sekarang jadi guru-guru ini, iseng-iseng coba cermati. Seberapa nih penguasaan kata-kata murid-muridku ini, gitu. Bagi yang belum mahasiswa yang reguler, coba cermati. Seberapa sih sesungguhnya anak-anak berkebutuhan khusus ini, apakah kita bisa punya kosakata yang banyak? Anak-anak itu. Nah, saudara sendiri tiap hari akan tambah nih, mendapat kosakata pengetahuan umum. Dulu waktu sebelum kuliah tidak mengetahui arti interferensi, hari ini tambah kosakata interferensi misalnya. Dulu tidak tahu tentang leksikon, sekarang tambah kosakata leksikon. Nah, itu simpanan-simpanan yang terus diperoleh. Baik, nah silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Anda yang kelas RPL akan kuliah apa lagi sekarang? Braille, Pak. Ya? Braille. Braille. Ya, oke. Ya, setelah ini kuliah Braille. Silakan, jangan ragu-ragu kalau ada yang tidak paham. Ditanyakan, boleh kaitannya dengan yang lain, tidak. Artinya dikaitkan, Pak, kalau anak begini, yang itu tadi bagaimana boleh. Jangan sampai 12 nanti tidak paham. Ya, minggu depan udah siap UTS ya. Ini minggu depan siap UTS. Ini ada yang tanya nggak ini? Aman-aman saja. Ya. UTS-nya berupa apa, Pak? Mohon maaf. UTS-nya berupa apa? Berupa merah, putih gitu. Berupa makanan apa-apa gitu ya. Ya berupa soal UTS-nya. Maksudnya open apa close gitu, Pak? Ya mungkin objektif tes biar mudah nanti. Yang Ya, mudah aja ya, Pak, ya? Ya? Yang mudah-mudah saja, Pak. Karena masih sekarang itu takut tantangan, takut sulit. Iya. Ini ada yang mahasiswa reguler ini off cam semua gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, segera saya akhiri. Mungkin Anda juga ada yang belum dinner gitu ya. Makan dulu. Oke, nggak ada pertanyaan? Aman-aman saja ini? Novia? Nggak ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Cukup. Belum ada. Kalau nggak paham dicatat, nanti tanya lagi gitu ya. Baik, Pak. Iya. Siapa lagi ini? Oh, semua open ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, materi sudah saya kirim. Jangan terhenti di sini. Jangan terhenti di perkuliahan saja. Cukup banyak, kaitkan juga dengan buku yang saya sarankan. RPS-nya dibaca, di situ ada literatur yang beri warna kuning. Itu wajib punya Anda itu. Di RPS ya, dilihat ya. Di RPS dicermati.
Baik, terima kasih atas pertemuan malam hari ini. Banyak-banyak nanti takut Anda nggak paham, sama terus lagi gitu kan. Tapi nanti tambah sulit. Wah, katanya bahasa mudah, yang sulit statistik. Ya, sampai pada tadi menjelaskan frasa klausa saja dan belum paham tuh gitu ya. Tapi semoga Anda paham. Terima kasih. Semoga Anda sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.